Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur atas limpahan kenikmatannya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih pertemukan, kumpulkan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji tentang agama kita. Dan pada kesempatan yang lalu bahasanya kita telah menyelesaikan dari tafsir Muyassar dari surat Al-Qamar, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada surat An-Najm. Siapa yang membaca? Dibaca ayat 1 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Jazakallah khair. Barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ wan najmi idza hawa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan makhluknya, demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum, yaitu sahibukum, kawanmu, yaitu adalah Muhammad, tidaklah dia sesat dan tidak pula dia keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya, yaitu Al-Quran, itu menurut hawa nafsunya, itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah atau tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan, yuha ilaih, yaitu diwahyukan padanya. Itu diwahyukan, wahyu yang diwahyukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril. Ya, Jibril yang sifatnya yaitu syadid, ya sangat kuat, ya syadidul quwa, sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirrah, yaitu yang mempunyai kekuatan, mempunyai keteguhan,
fastawa. Maka Jibril menampakkan diri dengan rupa atau bentuk aslinya. Rupa yang yang sangat bagus dan perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Sedangkan wawu haliyah di situ, wa huwa bil ufuqil a'la, dia berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia dana, yaitu mendekat pada Muhammad, fatadalla, lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Itu fakana, sehingga jaraknya itu sekitar qausaini, itu 2 busur. 2 busur panah atau au adna, atau lebih dekat lagi. Wa auha ila abdihi ma auha. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, ila abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma auha, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dzabal fuadu ma ra'a, itu hatinya, fuadnya, yaitu adalah hatinya, tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka ini adalah terjemah dengan bahasa Indonesia dari ayat yang kita baca. Kemudian di antara perkara yang disebutkan itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan bintang di sini. Itu Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa, dan demi bintang apabila yaitu tenggelam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang ketika tenggelamnya atau ketika sukutnya, jatuhnya fil ufuk, yaitu di akhir malam. Di akhir malam, ketika malam itu telah akan berlalu, hilang malam, kemudian akan datang siang. Dikarenakan yang demikian itu adalah merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ini disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah taala, yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan yang sahih, beliau katakan bahwasanya bintang ini adalah wan najm, di situ adalah isim jenis. Isim jenis yang syamilun linujumi kulliha, yaitu mencakup semua semua bintang. Kemudian wa aqsama bin nujum ala sihhati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi al-ilahi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang untuk menunjukkan kesahihan apa yang datang dengannya Rasulullah SAW dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu ilahi. Dikarenakan di sini terdapat munasabah, kesesuaian, sesuaian yang sangat menakjubkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan di langit. Begitu juga wahyu ini, wahyu dan atharnya, pengaruhnya itu adalah merupakan hiasan di bumi. Sebagaimana bintang-bintang itu adalah hiasan di langit, maka bintang-bintang itu adalah hiasan wahyu itu adalah hiasan di bumi. Maka seandainya tidak, karena ilmu yang diwariskan dari para anbiya, yaitu para nabi, maka tentu manusia itu dalam kegelapan, lebih gelap daripada malam yang gelap gulita. Kemudian kita baca tafsir dari Al-Muyassar. Mungkin kita cukupkan sampai ayat 4 terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, aqsamallahu taala bin nujum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang. Ini bin nujum, tadi sudah dikatakan bahasanya alnya lil jenis, bermakna semua bintang, syamil itu mencakup semua bintang-bintang, yaitu idza ghabat, apabila bintang-bintang itu tenggelam,
ma hada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an tariqil hidayah wal haq, dan tidaklah menyimpang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalan petunjuk dan jalan kebenaran. Wa ma kharaja anir rasyad, dan tidaklah Muhammad alaihi salatu wasallam keluar dari apa? Dari kelurusan, ya. Bal huwa fi ghayatil istiqamah. Bahkan dia Muhammad, beliau dalam puncak keistiqomahan dan kelurusan, wasadat, dan terbimbing, walaisa nutkuhu sadiran an hawa nafsihi, dan tidaklah apa yang diucapkannya itu muncul atau timbul dari hawa nafsunya, mal Quran wa mas sunnah. Jadi apa itu Quran dan apa itu sunnah? Tidaklah itu Quran atau tidaklah itu sunnah, melainkan apa? Wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan apa? Jadi itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan apabila kita cukup waktu, kita baca ayat yang setelahnya. Kemudian dalam mukhtasar, dijelaskan, bahwasanya maksud dari surat ini yaitu untuk menetapkan kejujuran atau kebenaran wahyu, kebenaran wahyu, dan bahwasanya wahyu itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari maksud dari surat ini adalah untuk menunjukkan atau untuk menetapkan tentang kebenaran wahyu, dan bahwasanya wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan sebutkan beberapa faedah terkait dengan surat An-Najm. Dikatakan bahwasanya nama surat ini disebut dengan surat An-Najm, dan dari perkara yang menunjukkan akan yang demikian itu, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm. Jadi Rasulullah SAW sujud, dikarenakan apa? Bin najm. Maksudnya apa? Membaca ayat yang terdapat di dalamnya apa? Ayat sajdah. Ayat yang terdapat di dalamnya ayat sajdah. Wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jinnu wal insu. Dan sujud bersama beliau alaihi salatu wasalam kaum muslimin dan al-musyrikun, ketika itu, wal jinnu wal insu, jin dan manusia, itu sujud apa? Ketika mendengarkan dari akhir ayat dari surat sajdah. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya tadi lupa apakah juga Imam Muslim menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ini. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW, kalau ini muttafaqun alaih. Jadi kalau hadis Abdullah bin Mas'ud itulah hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW sajada bin najmi wa sajadal muslimun, dan kaum muslimun mereka ikut bersujud, illa rajulan min Quraisy, kecuali apa? Seorang laki-laki dari Quraisy. Aqadha kafan min turab, dia mengambil apa? Sekumpulan tanah, aqadha kafan, yakni secakupan tanah, farafa'ahu ila jabhatihi, kemudian dia angkat ke mana ini? Ke jidatnya, ke jidatnya, fasajada alaih, kemudian dia sujud pada turab tadi, pada debu tadi. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, fara'aitu ba'du, itu aku melihatnya setelah itu,
qutila kafiran. Dia terbunuh dalam keadaan apa? Kafir. Ini muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Wasajada man kana ma'ahu, ya, dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, man kana hadiran, ya, qira'atahu minal muslimin, yaitu siapa saja yang hadir ketika itu, yaitu ketika hadir apa? Ketika mendengarkan apa? Qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin dan musyrikin dan juga jin dan ins dan manusia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairu hatta sya'a. Ya, sehingga tersebar. Abdullah Abbas, ya, waktu itu masih kecil. Ya. Masih kecil, tersebar bahasanya apa? Ahlu Makkah itu masuk Islam. Ini tersebar berita. Karena apa? Mereka sujud. Ya, karena mau kaum musyrikun apa? Ikut sujud ketika itu. Kemudian berkata Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, wa kana sababu sujudihim bima qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan sebab sujudnya mereka, yaitu orang musyrikin kenapa ikut sujud, ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ayat sajdah ini dalam surat An-Najm ini adalah awal sajdah yang turun. Ya, awal ayat sajdah yang turun. Kemudian berkata Qadhi, wa amma ma yarwihi al-ahbariyun wal mufassirun, ya, itu apa yang diriwayatkan oleh ihbariyun wal mufassirun, bahwasanya sebab yang demikian itu adalah apa yang terjadi dari lisan Rasulullah alaihi wasallam ketika apa? Rasulullah SAW itu dikatakan oleh mereka memuji sesembahan orang musyrikin, ya, dalam surat An-Najm ini, maka ini adalah kebatilan, maka ini adalah batil, tidak sah, ya, sedikit pun, ya, sujudnya itu. Karena apa? Rasulullah SAW memuji sesembahan orang-orang musyrik, maka itu tidaklah benar, ya, itu adalah kebatilan, ya, itu adalah kebatilan, baik itu dari apa? Nakal dari dalil Al-Quran wa Sunnah, dan juga apa? Wala min jihatil akal, dan juga tidak secara akal. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu memuji ilah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Karena memuji ilah selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bentuk apa? Bentuk kekufuran, ya, dan tidak sah, ya, penyandaran tersebut, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, kepada Rasulullah SAW. Wala ayyakulahu asyaitan, dan tidak akan juga mengatakannya itu apa? Setan, ya, melalui lisannya. Maka ini apa? Ya, tidak sah penyebutan bahasanya Rasulullah SAW itu apa? Ya, Rasulullah SAW memuji sesembahan orang-orang musyrik, ya, memuji sesembahan orang-orang musyrik, ini tidak benar. Kemudian keutamaan atau kekhususan dari surat An-Najm ini, ya, bahwasanya surat An-Najm terdapat di dalamnya apa? Ayat sajdah. Ya, yaitu pada firman-Nya Allah, fasjudu lillahi wa'budu. Pada ayat berapa? Ayat terakhir. Ya. Ya, pada ayat terakhir. Dan termasuk yang menunjukkan akan yang demikian itu apa yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana hadis yang kita telah baca. Ya. Yaitu bahasanya Nabi SAW membaca surat An-Najm. Kemudian Rasulullah SAW sujud, ya, dan tidaklah sujud melainkan, ya, wa ma baqiya ahadun minal qaum illa sajad. Ya, tidaklah tersisa dari kaum, ya, melainkan sujud kecuali siapa? Seorang laki-laki yang mengangkat apa? Dia angkat, ya, tanah atau debu, kemudian dia sujud padanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah aku melihatnya melainkan dia apa? Terbunuh atau mati, melainkan dalam keadaan kafir. Ya, karena ini yang menolak ketika itu. Kemudian surat Najm awal surat yang diturunkan, ya, di dalamnya terdapat ayat sajdah. Jadi yang pertama tadi apa? Di dalam surat An-Najm ada sajdah. Kemudian awal surat, ya, yang diturunkan di situ terdapat surat ayat sajdah, yaitu surat An-Najm. Ya. Jadi
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan awwalu suratin unzilat fiha sajdah wan najm. Jadi awal surat yang diturunkan terdapat di dalamnya sajdah itu adalah surat An-Najm, yaitu dimulai dengan wan najmi, ya, idza hawa. Kemudian tentang apakah ya surat An-Najm ini makiyah atau madaniyah, ya, disebutkan bahwasanya surat Najm ini adalah makiyah, ya, dan sebagian ulama, ya, atau tidak hanya satu yang menukilkan tentang kemakian surat surat An-Najm, bahwasanya surat ini adalah ya surat makiyah, yaitu diturunkan sebelum diutusnya Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian termasuk dari maksud penting dari surat ini supaya antum ada gambaran, yaitu diantaranya adalah penegakan hujjah, ya, penegakan dalil akan iqamatul adillah ala wahdaniyatillahi ta'ala, yaitu penetapan dalil-dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu perwujudan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu shadiqun, itu adalah benar bima yuballighu anillah. Jadi benar dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pembahasan tentang surat An-Najm ini, ya, terdapat di dalamnya bahwasanya surat An-Najm ini dimulai dengan sumpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, ya, yang menunjukkan akan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau sampaikan dari Tuhannya, yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di sini disebutkan Jibril, berarti kita baca dalam tafsir Muyassarnya, kita baca qala muallif allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam malakun, ya, jadi mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad itu malakun syadidul quwah, itu yang sangat kuat, dzu mandar hasan, yang memiliki memiliki wajah yang sangat tampan, sangat bagus, yaitu wahwa Jibril alaihissalam, dan dia adalah Jibril alaihissalam, ya, alladzi dhahar, yang dia tampak, ya, menampakkan dirinya, wastawa ala suratihi al-haqiqiyah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menampakkan dalam bentuknya asli, dalam bentuk aslinya, ya, jadi Jibril alaihissalam menampakkan, ya, dalam bentuk aslinya, ya, insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan besok, ya, bagaimana surahnya Jibril. Apa yang antum ketahui dari surahnya, bentuknya Jibril? Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Itu diantaranya. Tapi insyaallah besok kita sebutkan hadis akan ya di antara surah atau bentuk, ya, Jibril alaihissalam. Jadi beliau menampakkan, ya, bentuk aslinya. Jadi Jibril menampakkan alaihissalam menampakkan bentuk aslinya kepada Rasulullah SAW. Fil ufuk al-a'la, yaitu di ketinggian, ya, ufuk yang tinggi, yaitu ufuk matahari. Wa huwa ufuqus syam inda matla'iha. Itu arah timur, ya, yaitu ufuk matahari ketika terbitnya. Kemudian tsumma dana Jibril minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mendekat kepada Rasulullah SAW, ya, dan semakin mendekat fazada fil qurb, ya, dan bertambah dalam kedekatan, fakana dunuhu, maka kedekatan Jibril alaihissalam itu, ya, kira-kira migdar qausaini, yaitu dua busur, ya, atau lebih dekat dari yang demikian itu. Kemudian fa'auhallahu subhanahu wa ta'ala ila abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwahyukan dengan perantara biwasitati Jibril alaihissalam, ya, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Wa makadzaba qalbu Muhammad, dan tidaklah dusta hati Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahu, ya, apa yang telah dilihat oleh
ya basaruhu, apa yang telah dia lihat, apa yang dia telah melihatnya, ya penglihatannya, yaitu beliau alaihi salatu wasalam melihat Jibril ya alaihissalam dalam bentuk aslinya. Ya, maka di dalam surat An-Najm di sini terdapat apa pensifatan tentang ya Jibril alaihissalam, bahwasanya beliau disifati dengan apa? Wa huwa aminul wahyi, adalah kepercayaan dalam menyampaikan wahyu. Bisifatin tadullu ala quwwatihi wa syiddatihi, dengan sifat yang menunjukkan akan ya kekuatannya, ya, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihatnya dalam keadaannya yang Allah Subhanahu Wa Taala ya menciptakannya, yaitu dalam keadaan aslinya, ya dalam keadaan ya aslinya. Kemudian di dalam surat An-Najm ya terdapat ya pembicaraan atau pembahasan tentang sesembahan-sembahan orang musyrik, ya yang mereka sangka, ya bahwasanya Lata diambilkan dari kata ilah, ya kemudian Uzza dari nama Allah Al-Aziz, kemudian Manat dari nama Allah Al-Mannan, ya seperti itu. Nanti akan datang ya penjelasannya, dan penjelasan bahwasanya itu adalah yang mereka, nama-nama yang mereka sekadar mereka mengitlakkannya begitu saja, ya, dan bahwasanya itu adalah sangkaan yang tidak ada hakikatnya, dan bahwasanya ibadah itu ya tidaklah terwujud, ya tidaklah sah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalam surat An-Najm terdapat taubih al-musyrikin, yaitu ya pemburukan, yaitu pemburukan atau penjelekan terhadap orang-orang musyrik yang menjadikan para malaikat itu inatha. Ya, bahwasanya para malaikat itu, orang-orang musyrik mengatakan para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ya, ini maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Ya, yaitu menamakan bahasanya para malaikat itu banatullah. Ya, ini penamaan orang-orang musyrik, ya bahasanya ya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Ya, dan ini ya dalam surat An-Najm ya mereka kaum musyrikin mereka diburukkan dengan perkataan mereka, ya bahwasanya malaikat itu adalah ya anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Kemudian di dalam surat An-Najm perintah Nabi SAW untuk ya berpaling dari orang-orang yang berpaling untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dan mereka ini menyibukkan diri mereka dengan dunia, ya, dengan dunia saja. Ya, dengan dunia saja. Kemudian di dalam surat An-Najm ini ada hiburan kepada Rasulullah SAW dari apa yang beliau timpa atau beliau ya terkena darinya dari gangguan orang-orang musyrik. Ya, hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari apa yang beliau terima dari gangguan dari orang-orang musyrik. Kemudian di dalam surat An-Najm terdapat ya penjelasan tampaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan di dalamnya terdapat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan juga ya penyebutan untuk mengingatkan kepada kita sekalian ya dengan ya siapa saja yang datang dari nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan apa yang telah menimpa umat-umat mereka yang mendustakan kepada para rasul. Ya, kembali lagi banyak surat yang menyebutkan cerita kisah-kisah umat terdahulu yang dihancurkan. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita untuk banyak membaca, ya, mengambil pelajaran. Ya, di situ disebutkan ya para rasul, kemudian
disebutkan pula apa? Umat-umat ya, umat-umat para rasul ini yang mereka mendustakan dakwah ya para rasulnya, para rasul mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya binasakan, Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ya. Kemudian ya ini ya untuk di dalam surat An-Najm terdapat apa? Ya, perkara yang mengherankan dari apa? Dari olok-olokan orang musyrikin dengan Al-Qur'an. Yaitu ketika Rasulullah SAW memperdengarkan kepada mereka. Akan tetapi apa? Mereka ya lalai ya untuk mengambil mengambil nasihat, untuk mengambil ya faedah dari ayat-ayat yang dibacakan apa? Rasulullah SAW ketika mereka mendengarnya. Kemudian diakhiri surat An-Najm ini dengan perintah ya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalan ya, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam amalan. Maka ini diantara ya apa yang terkandung di dalam surat An-Najm yang insyaallah taala kita akan ya membaca tafsirnya pada kesempatan yang akan datang. Dan juga ya di dalam Mukhtasar disebutkan bahwasanya dalam surat An-Najm ini ya diberikan faedah bahwasanya ya sempurnanya adab Rasulullah SAW tatkala ya pandangannya tidak menyimpang ya, tidak menyimpang ketika wa huwa fis sama as-sabi'ah, ketika beliau alaihi salatu wasallam di langit yang ketujuh. Ini ketika Mi'raj. Ya, kemudian di dalam ayat-ayat dalam surat An-Najm itu menunjukkan kebodohan akal orang-orang musyrik ya tatkala mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat, dan mereka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya apa yang dibenci ya, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang dibenci ya dari apa yang seharusnya mereka ya lakukan. Kemudian ya terkait dengan syafaat ya insyaallah taala ini pada ayat-ayat yang setelahnya bahwasanya syafaat itu tidaklah terjadi melainkan dengan dua syarat, yaitu ya izin dari yang memberikan syafaat dan keridhaan dari orang yang diberi syafaat. Ini diantara faedah dari surat ya An-Najm dari pembahasan yang akan kita baca. Jadi kita ingin memberikan ya pendahuluan terlebih dahulu. Kira-kira ya sampai di sini terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.